Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hani Azza, channel sharing informasi kepegawaian. Kita semua sudah mengetahui bahwa tahun 2024 ini ada rekrutmen P3K yang terbagi dalam dua tahap. Tahap 1 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, XTHK 2, dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Tahapan pendaftaran seleksi administrasi sampai dengan pengumuman pasca masa sangga sudah terlaksana. Untuk saat ini adalah masa penarikan data final bagi yang sudah lolos seleksi administrasi. Teman-teman bisa simak ulang jadwalnya. Silahkan pause video ini untuk melihat. Sedangkan untuk seleksi administrasi tahap 2 diperuntukkan bagi honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan tidak masuk database BKN. Sedangkan untuk pelaksanaan pendaftaran nanti akan dibuka pada tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 untuk yang tahap 2. Teman-teman silakan simak agar tidak sampai terlewat. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah teman-teman yang di luar dua kategori di atas, yaitu yang tidak lolos seleksi administrasi baik tahap 1 maupun tahap 2, dan bagi honorer yang hendak mendaftar P3K yang masa kerja masih 1 tahun atau kurang dari 2 tahun. Apakah pemerintah memberikan ruang bagi mereka untuk mendaftar P3K? Silahkan simak videonya, jangan skip-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dari serangkaian tes penerimaan P3K baik tahap 1 dan tahap 2 pasti ada yang tidak lolos. Pertanyaannya, kenapa harus melalui tes seleksi? Kenapa tidak diangkat langsung saja? Kan banyak di antara pendaftar tersebut yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Simak penjelasannya dari Bapak Mardhani Alisera. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI. Yang podcastnya sudah saya ulas pada video sebelumnya. Pak, kalau yang kemarin banyak beredar, tadinya kan kalau 5 tahun ya udah diangkat aja menjadi P3K, tapi nyatanya kan ada seleksi dan katanya ada yang sistem gugur di situ. Nah, dari beberapa media menyampaikan kalau nantinya yang gugur ini akan menjadi paruh waktu. Sebetulnya gini, kan maunya kami 1,7 langsung aja diangkat. Tapi ada undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh proses menjadi ASN harus melalui tes. Oke. Kenapa? Karena kalau tidak melalui tes, merit sistemnya tidak terbangun. Kalau tidak melalui tes, nanti banyak titipan. Di Indonesia ini dimudahkan salah, dipersulit salah juga. Karena niat orangnya yang salah sebetulnya gitu. Makanya perbaikan orang itu yang utama itu. Orang yang amanah, yang jujur. Nah, yang kondisi dengan tidak sempurna ini kalau saya tetap masuk dulu, nanti tidak ada gugur nggak gugur, semuanya masuk. Tinggal anggaran tahun ini semua dapat. Misalnya yang masuk, yang daftar 5, yang nggak masuk, yang nggak daftar 5, semuanya penuh waktu, paruh waktu. Atau yang penuh waktunya 3, 7-nya paruh waktu. Nanti ini naik, masuk lagi, sampai semuanya masuk. Bisa disimpulkan bahwa undang-undang rekrutmen ASN itu harus melalui tes. Hasil dari yang diterima tes tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Penyelenggaraan tes rekrutmen ASN juga termasuk bagian dari merit system, yaitu yang bagus diterima dan yang tidak proper atau tidak memenuhi tidak akan diterima. Serta yang tidak kalah penting adalah menghindari titipan, karena masih saja ada yang terjadi. Dalam mensiasati anggaran itulah maka muncul P3K penuh waktu dan paruh waktu, seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Untuk yang tidak lolos seleksi administrasi dan tes CAT tahap 1 dan tahap 2 akan saya bahas di belakang. Sekarang kita masuk di pembahasan pertama, yaitu honorer yang memiliki masa kerja di bawah 2 tahun. Otomatis tidak bisa mendaftar dong di tahap 2. Simak berikut penjelasan beliau. Kan pengangkatan di Desember 2024, artinya sudah tidak ada honorer lagi.
yang diangkat adalah yang minimal 2 tahun bekerja. Kalau yang baru 1 tahun, nah gimana? Apakah nantinya juga akan tetap ada proses untuk pengangkatan P3K di 2025 mungkin? Akan selalu ada siklusnya. Karena yang pensiun kan ada terus itu loh. Nah kalau sekarang kan bahasanya zero growth, pensiun berapa, masuk berapa. Nah dengan adanya tambahan 1,7 mungkin akan diatur ulang. Sampai katakan 2027, 2029 baru mulai normal lagi. Nah itu akan dihitung dengan seksama. Oke, berarti semuanya ini nantinya juga mungkin yang teman-teman sekarang masih di usia kerja 1,5 tahun gitu ya, udah nggak apa-apa kita jalanin dulu, tidak akan ada pemecatan yang pasti kan ya Pak ya, itu sudah ketentuannya tidak akan ada pemecatan, dijalani dulu, siapa tahu nanti kedepannya ada akan pengangkatan kembali untuk P3K yang disesuaikan kan Pak. Sebenarnya Pak kalau kebutuhan dari setiap kementerian dan lembaga itu dari kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah sendiri yang menyampaikan ke BKN atau dari BKN sendiri yang udah punya formula untuk kalau kementerian ini atau pemerintah daerah ini kuotanya SMA-nya segini, ininya segini gitu. Gimana Pak? Kalau kebutuhan dari bawah, tapi proyeksinya dari atas. Nah dari atas itu BKN, Pan-RB dengan Bappenas itu memproyeksi Indonesia perlu berapa sih dokter spesialisnya, berapa sih perawatnya, berapa dicek, berapa jumlah rumah sakit. Ini kurang rumah sakit, di bawah jangan-jangan nggak perlu rumah sakit kok, masih bisa. Padahal kalau hitungan jumlah penduduk lebih besar, rumah sakit harus nambah. Dari bawah, dari atas akan nyampein. Nah jadi antara bottom up sama top down dihitung dapat angka komprominya. Kompromi itu yang disepakati, dibukalah formasinya. Oke. Jadi ketentuannya sebenarnya dari dua pihak itu. Dari dua belah pihak, walaupun tetap bottom up yang lebih banyak. Dari bawah usulannya. Jadi clear ya teman-teman ya, jangan khawatir karena tidak akan ada pemecatan bagi honorer meski ada program penuntasan P3K di tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang masih ragu dengan masa depan dan kelanjutan P3K, baik dari kesejahteraan, karir, dan keberlangsungannya, ini penjelasan beliau. Terakhir, apa yang Bapak ingin sampaikan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih berjuang, masih ada keraguan dengan P3K ini nantinya ke depannya, baik dari segi apa yang mereka, hak-hak yang mereka dapat, kewajiban dan yang lainnya Pak. Namanya hidup di dunia, nah dia nggak ada yang sempurna. Ya setuju. Prosesnya juga ada. P3K juga demikian, karena pertumbuhan ekonomi kita juga masih belum melompat, gitu loh. Negara juga punya banyak beban, itulah. Yang saya usulkan, jalani proses dengan penuh kesyukuran, saat yang sama tingkatkan kapasitas dulu. Terus belajar, terus suka ilmu, terus tumbuhkan kelebihan. Nanti lama-lama orang ini bagus, cepat naiknya. Karena banyak cerita P3K yang bisa masuk ke pos-pos yang bagus adalah mereka yang suka belajar. Nah jadi kalau buat saya minta maaf misal, wah udah paruh waktu masuknya, turun kelas lagi, gitu. Masuk dulu, syukuri dulu. Nanti dari situ tumbuh berkembang. Karena kalau udah ngambek, nggak badul, nggak maju-maju kita. Terima gitu dulu. Iya. Kita lihat perkembangan nanti seperti apa. Terima, syukuri, terus tumbuh kembangkan diri, nanti ketemu jalannya. Lalu bagaimana dengan honorer yang tidak lolos seleksi? Apakah ada harapan untuk bisa masuk P3K? Simak penjelasannya berikut. Termasuk di undang-undang ASN yang baru, bahkan di undang-undang kemarin tuh sebetulnya di penjelasannya ada yang harus dilakukan oleh negara, melakukan audit terhadap ASN yang ada atau honorer yang ada. Ada beberapa honorer, saya suka menyebutnya ada 2 jenis kan. Ada honorer siluman, ada honorer pejuang. Nah ini honorer siluman ini juga honorer banyak siluman sekali itu boleh jadi orangnya baik kali ya, tetapi cara masuknya tidak baik. Karena tergantung, misal kadang-kadang dia punya akses di kepegawaian, dia punya akses di pemerintahan, bisa masuk. Yang
udah puluhan tahun nggak masuk-masuk. Kita perjuangkan yang pejuang dulu, yang ini harus dikeluarkan. Kalau ini sudah keluar, keretanya dikosong tuh, ayo masuk ke depan, rapiin. Nah itu yang akan dilakukan. Jadi kalau bagaimanapun buat semua honorer, tetap optimis, tetap ikut aturan, dan tetap berdoa agar prosesnya dimudahkan. Karena saya lagi banyak bantuin honorer K2. Kalau Nadia tahu, honorer K2 itu honorer K1 yang tidak beruntung. Padahal senior K1 2015 diangkat ASN semua. Yang K2 sama mereka, tapi enggak masuk gerbong. Akhirnya sampai sekarang terlunta-lunta. Nah ini gimana? Nah yang kami inginkan, mau penuh waktu paruh waktu, masuk gerbong dulu. Gitu loh. Sehingga nanti akan mendapatkan hak-haknya secara proper. Mungkin nantinya yang di paruh waktu ini juga akan bisa menjadi. Kami akan dorong semua yang ASN nggak ada penuh waktu paruh waktu, tetap P3K. Gitu loh. Dalam Undang-Undang ASN yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang memudahkan tentang pemecatan ASN dengan menjalankan merit system. Yang bagus bisa meniti karir, sedang yang tidak proper atau tidak sesuai akan dikeluarkan. Jadi dari total semua penjelasan Bapak Mardhani Alisera bisa disimpulkan untuk rekrutmen P3K yang tidak lolos seleksi itu menunggu siklus berjalan. Dari ASN yang pensiun, meninggal dunia, terkena hukuman pelanggaran disiplin, maupun yang tertangkap audit karena masuk ASN dari jalur yang ilegal. Ini peraturannya. Maka pemerintah akan mengadakan pengaturan ulang untuk mengisi formasi yang kosong tersebut dengan membuka rekrutmen baru. Kapan? Tidak ada yang bisa memastikan kapan. BKN, Pan-RB, dan Bappenas yang akan memproyeksikan berapa kebutuhan ASN. Kemudian akan ada permintaan usulan formasi ke instansi di daerah-daerah. Tahap akhirnya akan dicari titik temu antara permintaan dan ketersediaan anggaran. Bisa difahami ya teman-teman, bahwa untuk saat ini yang tidak lolos seleksi, mohon teman-teman untuk bersabar dan menunggu alokasi rekrutmen selanjutnya sambil menjalankan rutinitas pekerjaan seperti biasa. Tetap sabar sambil terus belajar dan mengembangkan diri. Insya Allah akan datang masanya menuai hasil. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak informasi di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.